Hmm, pada prinsipnya menggambar menggunakan cat air atau menggambar menggunakan media pewarna akrilik, itu sama-sama pencairnya adalah air. Meski pencairnya sama, tapi penggunaannya beda. Untuk media cat air itu disebut akuarel atau banyak air, sehingga yang dituntut di sini adalah sketsanya harus benar. Sketsanya harus benar. Mengapa harus benar? Karena ini media adalah transparan. Kalau transparan maka bekas sketsa tetap terlihat, sehingga sketsa dituntut betul, atau sang pelukis mampu memperbaiki seandainya ada bentuk yang kurang pas atau disamarkan. Jadi salah tapi tetap ditutup dengan bentuk yang indah atau warna yang indah. Sedang kalau untuk akrilik salah bisa ditutup, bahkan keseluruhan kalau salah bisa ditutup. Oleh karena itu akuarel untuk akuarel lebih bersifat transparan, sedang akrilik bersifat menutup. Untuk itu pekerjaannya harus cepat. Karena apa? Karena lebih cepat kering untuk media akrilik. Sedang kalaupun nanti salah tidak bisa diperbaiki, meski dengan air yang banyak, dia tidak akan luntur. Beda sama cat air. Begitu ditambah air maka dia luntur, sehingga lama untuk proses keringnya. Sedang untuk akrilik ditutup tapi dengan campuran warna yang baru. Jadi membuat lagi dengan warna yang baru, dengan warna yang sama, dengan campuran tetap sama tapi baru. Jadi itu yang digunakan dalam penggambaran untuk cat poster atau cat akrilik. Dan ini beda lagi kalau menggunakan cat minyak. Cat minyak lebih lama lagi keringnya, lebih lama keringnya, sehingga bisa seandainya salah ditumpang tindih sama warna baru, bisa. Oleh karena itu untuk cat minyak, karena menunggu keringnya lama, sehingga kalaupun dicampur warnanya juga tidak begitu cepat secepat akrilik. Oleh karena itu ada teknik dalam penggunaan cat minyak, yakni dengan menggunakan pisau palet. Jadi salah tetap digunakan tapi dengan pisau palet, artinya agak tebal penggunanya, seperti kalau tukang batu itu menggunakan semen. Nah, itu sebagai media untuk membuat relief. Jadi sama dengan menggunakan relief, hanya saja untuk cat minyak pelukis menggunakan itu dalam bentuk warna. Jadi tekniknya sama tapi bahannya beda. Tukang batu menggunakan tukang relief itu menggunakan semen, sedang untuk seniman lukis menggunakan pisau palet warna. Jadi warna, oleh karena itu permukaannya kasar, tapi warnanya cenderung lebih cerah, lebih cerah, lebih cerah karena tidak menunggu campuran, tidak apa-apa, tapi warna itu tercampur asli dari warna pabrik, kemudian bisa juga dia mencampur, kemudian itu baru memulaskan dalam kanvas,
melalui medianya bukan bukan lagi cat minyak, bukan lagi kuas, tapi apa, pisau palet. Pisau palet. Nah, pisau palet berbagai macam ukuran bisa. Jadi bedanya dia menggunakan pisau palet bisa dalam bentuk ke samping, bisa juga lebih luas atau lebih pipih, itu tergantung dia bagaimana memainkan pisau palet. Sama dengan kalau bagaimana menggunakan kanvas dengan media kuas. Kuas itu bukan hanya dipulas, tapi bisa diputar. Kuas itu bisa diputar. Jadi misalkan untuk menginginkan warna uh, uh, dalam satu kuas itu digunakan satu kuas ya, 3 warna. Jadi dalam satu kuas bisa 3 warna. Jadi warnanya disediakan dulu, kemudian disejajarkan, kemudian baru kuas nempel. Setelah itu baru dibuat melukis dalam bentuk lingkaran di kanvas. Jadi kuasnya diputar melingkar. Jadi melukis nggak mesti kuasnya harus hanya disapu saja, tapi bisa diputar. Ada lagi tekniknya dengan menggunakan pointillisme, tapi dengan warna yang sama, hanya saja untuk kuas yang rusak ya dia bisa menggunakan itu untuk pointillisme. Jadi ada saatnya kuas yang rusak tetap bisa dipakai karena jatuhnya di kanvas itu nggak rata, justru nggak rata itu yang diinginkan, nggak rata itu yang diinginkan untuk melukis pemandangan. Kalau untuk menggambar manusia profil diperlukan kuas yang halus. Tapi untuk yang misalkan perdu, tanaman, nah, itu bisa digunakan kuas yang rusak karena apa, permukaannya justru nggak rata. Itulah jadi tekniknya beda antara cat air, cat akrilik, dan cat minyak. Kecepatan keringnya beda, pencairnya beda, tekniknya juga beda. Itulah sedikit tentang media. Kalau dalam pelajaran seni rupa itu ada ilmu bahan. Jadi bagaimana mengetahui karakter bahan, seniman harus mengetahui supaya jelas peruntukannya. Karena kalau dipaksa ya tidak mungkin. Tidak paksa kan tidak, karena media kertas, media kanvas itu beda-beda. Kanvas pun ada beda-beda, ada kanvas akrilik, ada kanvas cat minyak. Jadi beda-beda. Ada pengetahuan, namanya ilmu pengetahuan bahan dan alat. Saya kira untuk berikutnya silakan konsultasikan lagi pada nomor telepon yang sudah saya sediakan. Silakan di komentari dari tanggapan pemirsa sekalian akan menjadi masukan untuk saya menampilkan video berikutnya. Terima kasih.